Bismillahirrahmanirrahim. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar teman-teman Tips Otomotif Channel. Berjumpa lagi dengan saya di channel YouTube saya, Tips Otomotif Channel. Apa kabar teman-teman? Semoga teman-teman di sana keadaan baik-baik saja, dalam keadaan selalu sehat dan selalu bahagia, dimudahkan rezeki dan dilancarkan segala urusannya teman-teman. Oke teman-teman, di pagi hari ini saya akan share kepada teman-teman tips. Ini saya curhat saya ya sebagai konsumen Pertalite. Jadi di pagi hari ini saya akan membahas soal Pertalite lagi teman-teman. Jadi bukan masalah Pertalite boros lagi, tapi masalah ada berita viral di media sosial tentang apakah benar RON Pertalite yang seharusnya 90, RON 90, tapi ada alat yang bikin viral itu mengetes Pertalite, ternyata RON-nya 86. Di luar dari itu dulu teman-teman, saya ingin berbagi pengalaman saya. Ini yang saya rasakan sebagai konsumen Pertalite, sebagai saya pengguna Pertalite, baik untuk mobil saya Avanza maupun sepeda motor saya ya teman-teman. Jadi sebagai konsumen, saya pengguna, saya merasakan tiap hari saya menggunakan moda kendaraan, baik mobil atau sepeda motor, dan kebetulan semua unit saya itu menggunakan sejak dulu menggunakan Pertalite. Ya, jadi mungkin tidak ada perubahan. Jadi alasannya bukan karena saya dulunya pakai Pertamax, sekarang pakai Pertalite, itu bukan. Jadi masalahnya gini teman-teman. Jadi berdasarkan pengalaman saya, menurut pendapat saya ya, yang saya rasakan sejak ada berita, sejak ada kenaikan Pertalite menjadi 10.000, yang pertama itu viral Pertalite itu boros. Itu sudah saya jelaskan, sudah saya memberikan masukan ya, share kepada teman-teman di video saya yang sebelumnya. Dan untuk yang video viral ini, ada sebuah alat yang membuktikan bahwa RON untuk Pertalite itu turun dari 90 menjadi 86. Baik, saya cerita dulu ya yang saya alami, yang saya rasakan teman-teman. Jadi begini teman-teman. Oke, ini saya sambil menyalakan mesin ya. Ini saya memanaskan mesin mobil saya ini teman-teman. Ini saya akan nyalakan AC-nya, ini panas ya. Oke, selanjutnya begini teman-teman. Berdasarkan pengalaman saya ya, ini baru-baru saja ya. Ini akhir-akhir ini setelah saya mendengar kabar, sebelum saya mendengar kabar berita, saya kan sebelum saya tahu ada berita bahwa RON di bawah standar yaitu 86, itu kemarin itu saya merasakan, saya menggunakan mobil Avanza 1300 cc itu ya teman-teman. Ini mungkin teman-teman juga mengalami hal yang sama. Silakan ditulis di kolom komentar dengan bahasa yang sopan ya teman. Kita share, kita terbuka saja, kita saling memberi masukan dan saran ya teman-teman. Bila salah, saya tolong ditegur ya teman-teman. Dan jadi begini, apakah benar ya teman-teman? Mungkin teman-teman sama juga pengguna Avanza ya 1300 cc. Jadi saya biasa pakai Pertalite. Nah, ini sudah naik ya Pertalite-nya. Ini saya kemarin itu baru-baru saja teman-teman. Jadi yang biasanya saya isi Pertalite, yang biasanya ini masalah tarikan berat teman-teman. Jadi mobil saya kan pakai Pertalite. Yang seperti jelaskan tadi, saya tidak pernah pakai Pertamax. Jadi tidak ada hubungannya dengan Pertamax, ganti Pertalite ya teman. Ini dari Pertalite sejak dulu. Jadi saya sudah hafal karakter mobil saya. Jadi begini teman-teman, saya isi Pertalite, kemudian saya gunakan yang terakhir itu, saya gunakan di jalan tol ya. Kita kan bisa mengetahui kondisi mobil kita seperti apa yang biasanya di jalan tol. Yang biasanya di jalan tol itu pada RPM 3000 sampai 3500 itu enteng sekali sampai mencapai 100 km per jam teman-teman. Jadi untuk saat itu saya juga curiga, ini kok tarikan gas terasa berat. Jadi teman-teman ya, ini yang saya permasalahkan. Ini mungkin dialami sama teman-teman yang menggunakan Avanza atau Xenia 1300 cc. Mohon maaf jika salah ya. Ini berdasarkan pengalaman yang saya rasakan ya teman-teman. Dan ini share saja. Jadi tarikan itu terasa berat.
Jadi yang biasanya 3000 sampai 3500 itu untuk mencapai 100 km per jam itu sangat enteng sekali teman-teman. Tapi di saat itu, kemarin itu, saya harus menekan gas lebih dalam, lebih lama ya teman-teman. Jadi itu RPM-nya, gasnya itu, kecepatannya itu naiknya lama sekali. Jadi RPM 3000 itu baru menginjak 80 ya. 80 km per jam teman-teman. Jadi kita harus menekan lebih dalam lagi untuk mencapai RPM 3500 sehingga mencapai kecepatan 100 km per jam. Itu saya lakukan berulang-ulang ya pada saat itu ya, saat melewati jalan tol ya teman-teman. Jadi saya juga merasakan seperti hal seperti itu. Jadi apa memang Pertalite itu RON-nya berturun dari 90 atau 86. Tapi sebelumnya teman-teman, mohon teman-teman ketahui memang banyak faktor penyebab mobil boros, penyebab tarikan berat. Jadi ada korelasinya antara tarikan berat dan konsumsi BBM boros. Jadi menurut saya, jika mobil saya sendiri ini ya, otomatis jika tarikan berat, kita akan lebih dalam menginjak pedal gas untuk mencapai RPM yang biasanya kita cukup diinjak sedikit saja sudah naik RPM-nya dan speed-nya juga naik. Tapi dengan tarikannya berat, ini akan semakin kita lebih dalam menginjak pedal gas, sehingga bahan bakar yang dibutuhkan itu akan lebih banyak lagi yang disemprotkan oleh injektor untuk dibakar. Makanya bahan bakar menjadi lebih boros ketika kita semakin dalam menginjak pedal gas. Jadi seperti yang saya bilang tadi, memang banyak faktor penyebab mobil boros. Yang pertama yaitu kondisi mesin mobil itu sendiri, rutin diservis, ada trouble apa enggak. Kemudian berapa jumlah penumpang yang kita bawa. Kemudian medan naik turun jalan itu juga berpengaruh. Kemudian kita menggunakan AC, ini juga berpengaruh. Jadi kemarin itu saya menggunakan normal saja teman-teman, penumpang 4 orang, pakai AC yang biasanya, ini pengalaman saya, yang biasanya merasakan itu untuk mencapai RPM 3000 sampai 3500, untuk mencapai dengan RPM segitu saya biasanya mencapai 100 km dengan enteng, dengan 4 penumpang, sama melewat jalan tol, sama menggunakan AC, sama normal ya teman-teman. Tapi saya merasa berat karena saya yang nyetir, saya menginjak gas itu lebih dalam, dan makanya itu BBM dengan menggunakan Pertalite ini menjadi lebih boros. Ini yang saya rasakan teman-teman. Mungkin teman-teman juga merasakan. Mohon dimasukkan, dikoreksi bila saya salah. Ini yang terjadi. Ini bisa saja terjadi karena mobil saya yang tidak diservis, ada kerusakan. Tapi menurut saya, ini saya bandingkan dengan sebelum-sebelumnya itu sama teman-teman, untuk perlakuan saya terhadap mobil saya. Menurut saya itu yang saya berbandingkan rasanya yang akhir-akhir ini menjadi berat. Nah, sedikit ya teman-teman, setelah saya lihat di media sosial itu, ternyata untuk masalah RON itu menjadi 86, itu yang sepengetahuan saya, mungkin teman-teman juga lebih tahu ya. Ternyata menurut pihak yang terkait, Pertamina itu sudah mengklarifikasi bahwa alat yang digunakan untuk mengukur RON pada Pertalite menjadi 86 itu ternyata bukan standar yang digunakan Pertamina untuk mengukur RON dan oktan, yaitu yang ada di lembaga minyak dan gas. Itu sudah clear ya. Oke lah, kita terima, enggak apa-apa. Yang penting ini saya cuma share saja perasaan saya, yang saya rasakan, yang saya alami. Mudah-mudahan itu bukan karena RON Pertalite yang turun, tapi karena memang mobil saya yang ada masalah. Monggo teman-teman silahkan komen di komentar, silakan beri masukan yang positif, yang teman-teman. Kalau salah, saya salah, apa yang saya harus perbaiki pada mobil saya, atau mungkin cara mengemudi saya yang membuat bahan bakar menjadi boros, tarikan menjadi berat. Oke, itu saja teman-teman sharing saya mengenai
Pertalite, mengenai tarikan berat, mengenai BBM yang boros pada mobil, pada saya yang saya alami akhir-akhir ini. Semoga sharing ini bermanfaat bagi teman-teman semua. Mohon maaf jika ada kekurangan kesalahan kata saya. Mohon ditulis di kolom komentar, beri masukan yang positif, yang membangun, yang berguna buat kita bersama, sesama pengguna otomotif, sesama pecinta otomotif. Baik, sampai jumpa lagi dengan vlog saya selanjutnya. Jangan lupa di like, share, dan subscribe Tips Otomotif Channel. Bagi teman-teman yang sudah like dan subscribe Tips Otomotif Channel, saya mengucapkan banyak terima kasih. Tetap dukung channel ini agar kita bisa membawa manfaat bagi semua orang. Sampai jumpa di next vlog. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.